Ambo kalau tertarik je dengan Ustaz Bom-Bom besok le, tu ndak pakai makan, ndak usah undang ambo dah bapak dan ibu. Ambo langsung undurkan diri malam go langsung. Itulah jawabannya. Kenapa Ustaz Bom-Bom tu jarang ke Pekanbaru? Pekanbaru ku selain Sogan datang wirid, Kiki lah le. Nah, itulah. Kalah sama di kampung. Padahal kayu-kayu di Pokan untuk acara makan bersama tak bisa membuatnya dah. Cubalah tanya dia apa Ustaz-Ustaz Pokan. Kalau diundang ke Kampar, tanya lah Ustaz Pokan kalau duto nanti Ustaz Bom-Bom. Dimuliakan Pak. Ni kepala ikan, kepala kambing, konyang melotui porui Ustaz Pokan sampai di Kampar tu. Tiba Ustaz Kampar datang ke Pokan, kelaparannya sudah tu. Ambo ndak ambo yang bertuntut dah Pak. Awak bersama makan. Betul? Kalau ambo tak masalah dah. Awak bersama. Kau yang perlu. Apa sebab Pak Ustaz? Sudah diteliti Pak. Hubungan tu akan hebat. Ketika awak makan bersama tu, hubungan tu sedang hebat Pak. Lutut awak bertemu berapa? Beradu-radu tu, itu sedang hubungannya sedang mantap itu. Makan bersama. Apalagi awak makan sedulang tu le. Sedulang berlima orang tu ha. Luar biasa Pak makan sedua makan berulang tu. Apalagi cari kawan jempol semua le. Tengok. Itu luar biasa tu Pak. Tak terlupakan kenangan makan dengan kawan-kawan yang jarinya jempol semua itu. Buatlah besok. Suai tak? Balik ke pangkal kaji. Orang yang menutup diri, tidak berinteraksi, dia tidak bergaul dengan orang, orang ini salah. Dia mundur menjadi salah. Dia mengambil tindakan, tak menjalin hubungan, maka hidup ini tak bisa. Kita tidak berinteraksi, menjalin hubungan dengan orang lain, Bapak dan Ibu. Tak bisa hidup sendiri-sendiri di kampung. Kenapa Pak Ustaz? Kenapa macam tu Ustaz Bom-Bom? Sebab awak ni, walaupun kita ni makhluk individu lahir ke dunia, lahir ke bumi individu, kita jarang yang lahir kembar Bapak dan Ibu. Walaupun kita manusia, makhluk yang lahir secara individu, tapi sebenarnya kita ini makhluk sosial Bapak Ibu. Makanya mundur tak betul, salah. Kita ini manusia, makhluk sosial yang tidak bisa luput dari bantuan orang lain. Maka hidup mundur tak bisa. Hidup tidak bergaul dengan orang lain salah. Sebab kita ini manusia, pasti butuh dengan orang lain. Pasti Bapak dan Ibu. Mulai dari lahir sampai mati awak butuh dengan orang lain. Dari lahir, yang menolong awak lahir siapa? Orang, bidan. Bidan itu kan orang tu Pak. Ndak awak lahir sendiri tu, betul ndak? Kalau ndak ditolong bidan mana lahir? Lolok anak tu dalam parut kalau ndak tolong nek bidan. Betul? Yang memandikan awak orang, bu, mak. Yang memotong pusar orang. Yang mengenakan kain, mengenakan popok kita, orang. Sampai dia yang menolong kita untuk miring, belum lagi belajar berjalan, sampai nanti tata-tata berjalan, orang yang menolong. Sampai memasakkan, mencuci kain, orang. Mengantar ke sekolah, orang. Menjemput sekolah, orang. Sampai nanti menikah, orang juga yang menolong kita Bapak dan Ibu. Betul? Mati kita besok pagi, siapa yang memandikan kita? Orang. Siapa yang mengenakan kain kita? Orang lagi Pak. Siapa yang membawa kita berjalan? Orang. Makanya dari hidup sampai mati kita butuh dengan orang lah. Maka tidak bisa hidup ni diam-diam pasif, tak bisa. Mesti bergaul di tengah masyarakat.
macam wirid ni, ini hidup bergaul. Datang ke masjid wirid-wirid pengajian ni. Kadang-kadang ni datangnya cuma menjemput daging kurban aja datangnya. Poning awak tengok masyarakat gini kok. Iya ndak? Kalau di Mentangor tu ada yang macam tu. Ambo sangko di kampung ambo aja macam tu. Rupa di siko banyak juga ya. Kalau lah datang daging kurban itu banyak nanti tu Pak. Yang tak nampak-nampak batang hidungnya dulu, nampak waktu tu. Selama ini ke mana? Itu yang awak pertanyakan. Hidup anda seperti apa selama ini? Ternyata dia tidak bergaul, dia tidak bermasyarakat. Padahal daging kurban itu bukti kita bermasyarakat. Maka dimakannya daging kurban. Inyo tidak berbaur dengan masyarakat dah. Itulah yang membuat tensi naik itu Bapak dan Ibu. Itu makanya ada daging kurban tu bikin tensi naik. Makan tunjang orangnya Pak, itu masalahnya. Bukan tunjang manusia, tapi jatah orang yang disupnya. Dah. Makanya mohon maaf Bapak Ibu. Ini mohon maaf. Kita ni pindahan dari desa ke kota. Betul? Betul enggak? Makanya saran Ustaz Bom, kita yang tinggal di Pekanbaru ni jangan mencontoh pula kehidupan barat. Kita takutnya hidup di Pekanbaru ni gaya hidup orang barat Bapak Ibu. Jadi orang-orang Pakan ni datang ke Pakan pikirannya apa? Belajar cari uang. Yang belajar mahasiswa, betul enggak? Kemudian selain mahasiswa cari uang. Jadi yang datang ke Pekan ni dua ini Pak. Kalau enggak belajar cari uang. Cari uang belajar, cari uang belajar. Mereka tak lagi berbuat semestinya dia dulu bergaul di kampung sebelum sampai ke Pekanbaru. Dia tinggal di kampung. Kalau orang-orang kampung tu sosialnya nomor satu Pak. Tengoklah di kampung, mana ada rumah di pagar-pagar. Itu tandanya orang kampung sosialnya tinggi. Tapi kalau sampai di kota ni rumah di pagar sampai setinggi loteng ni pagarnya. Mati tetangga tidak tahu dia tetangga mati. Saking tingginya pagar rumah dia Pak. Itu dari mana? Dari barat sana Bapak Ibu. Yang memagar-magar rumah sampai setinggi loteng tu, itu dari barat sana itu. Itu pula yang dicontoh orang kota ni. Tengoklah masyarakat sosial bermasalah di kota ni. Lu gua. Lu mati gua tak tahunya. Kan itu. Itulah kehidupan kota ni. Supaya maka oleh karena itu jangan sampai kita contoh. Ni kan bapak-bapak ni banyak yang dari Jawa ni. Betul? Dari Jawa kan? Banyak dari Jawa ni tak? Kalau mau tengok wajah-wajah Jawa banyak ni. Berapa Pak? 80%. Ini mohon maaf nih Pak. Kalau yang dari desa ke kota namanya urbanisasi. Pindah dari desa ke kota. Kalau kita yang dari Jawa ke Riau ini bukan urbanisasi. Transmigrasi. Betul? Tapi apa maknanya Ustaz? Apa pelajarannya? Masa kalah orang urbanisasi sama orang transmigrasi? Yang dari kota, dari kampung ke desa, ke kota saja, dari desa ke kota sudah meninggalkan hubungan baik sosialnya macam apa di kampung. Sementara bapak-bapak ibu yang dari Jawa ke Riau tidak meninggalkan hubungan sosialnya. Makanya bapak dan ibu malu kita dengan orang-orang yang jauh merantau tinggal di Riau. Mohon maaf, tinggal dia di hutan sana, di kebun sawit. Dia buat kampung, dia buat masyarakat. Hari ini mereka sudah banyak rumah dibangun. Mohon maaf Pak, sosialnya luar biasa. Kalah yang dari kampung pindah ke kota Pekanbaru, sok-sok ke barat-baratan. Betul enggak? Saya adukan nanti ini, tengoklah. Betul-betul katanya. Hei, diam kalian. Smackdown kalian bego.
Semestinya anak-anak tu di depan kau duduknya, Pak. Oh, kalian di belakang pula kalian duduk. Nah, ada anak-anak ku yang duduk belakang acara tu dok. Lebih bisa dikontrol duduk di depan. Ikulah anak-anak duduk di belakang. Macam itulah jadinya. Besok kalau ada acara, buat anak-anak di depan ni. Tapi karena malam ni dah terlangsung, biarlah di situ dia, Pak. Dah terlangsung malam ni. Nah, dengar baik-baik kalian. Jadi hidup mundur itu salah, tak betul. Jangan sampai tak bergaul. Jangan tinggalkan hubungan sosial. Kenapa? Balik ke pangkal kaji, kita ini makhluk sosial. Rumah kita terbakar, siapa yang minta tolong? Tetangga. Awak tak sempat dapat berteriak, rumah awak kebakaran. Bukan kita yang teriak kencang, tapi tetangga. Dia minta tolong, tolong woi, kebakaran, kebakaran. Awak pusing Pak mencari air, awak sibuk mengangkat barang. Jadi tetangga tu peduli. Itu tanda sosial. Kita yang kebakaran, dia yang berteriak. Betul? Kenapa dia berteriak? Takut pula dia rumah dia kebakaran. Betul tak? Nanti sampai api ke rumah dia nanti, Pak. Maka tetangga tu kencang teriaknya. Nah, itu. Tapi positifnya hubungan sosial tadi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mundur tak betul. Maju lagi Pak Ustaz. Maju pun kita salah. Apa maknanya Pak Ustaz? Kita hidup maju, kita bergaul, tapi melukai perasaan orang lain, itu pun menjadi pola hidup yang salah. Kita bergaul Pak, tapi mulut tak tertahan, suka mencemooh, sombong, hasad, dan dendam. Apalagi sifat-sifat hati itu apa lagi? Dengki, iri hati itu juga dia, Pak. Satu barangnya itu. Hasad, dengki, iri hati, itu satu barangnya itu. Separtai orang itu tuh. Apa? Kikir. Iya juga tuh. Jadi Bapak dan Ibu, kita yang hidup ini, kita bergaul, namun kita sombong. Kita bergaul, kita hasad. Kita bergaul, kita cemooh. Kita bergaul, kita fitnah orang. Kita bergaul, kita gunjing orang. Itu pun menjadi kehidupan yang salah. Artinya Bapak dan Ibu, kalau kita hidup sosialnya kemudian menyinggung orang lain, nanti masalahnya di mana Pak Ustaz? Masalahnya dosa yang tidak diampuni oleh Allah, Allah tidak ikut campur, adalah dosa terhadap manusia. Hati-hati Bapak Ibu, Allah tidak ikut campur dosa kita sesama kita. Allah tak ikut campur. Kapan Allah ikut campur? Di akhirat. Kalau tidak kalian selesaikan di dunia, baru Allah yang akan selesaikan di akhirat Bapak dan Ibu. Jadi masalah manusianya Allah tak ikut campur. Kalau tidak saling memaafkan, hutang yang tak dibayar, Allah tidak akan ikut menolong kita. Apa maknanya? Allah tidak ada ampunan bagi kita yang bermasalah dengan orang lain. Salah dengan orang, minta ampun kepada Allah, tidak ada hubungannya. Salah dengan manusia, mesti minta maaf kepada manusia, bukan minta ampun kepada Allah. Makanya masalah dengan manusia ni hati-hati Bapak Ibu. Kita bergaul tapi mulutnya dikontrol. Kita bergaul tangannya dikontrol. Kita bergaul kakinya dikontrol. Hari ini banyak orang bergaul tapi dia tidak mengontrol lidahnya. Dia tidak mengontrol tangannya. Akhirnya hari ini bertebarlah saling menghujat, saling memfitnah, saling mencemooh. Inilah yang Ustaz Bom saya katakan. Dia maju, terlalu maju. Dia tidak memikirkan hubungannya, menyakiti orang lain. Kehidupan itu pun tidak baik, akan mensengsarakan dia nanti di akhirat Bapak dan Ibu. Lalu jalan tengahnya apa Pak Ustaz? Apa jalan tengahnya? Hiduplah bergaul dengan masyarakat ketika tangan terlangsung, ketika lidah salah ucap,
ketika kaki salah langkah, ketika telinga salah dengar, maka di situ kita butuhkan hati yang lapang, hati yang pemaaf, karena tidak ada manusia yang tidak salah, tidak ada manusia yang tidak hilaf, yang tidak lupa. Akhirnya kita ambil kesimpulan, mari menjalin hubungan sosial, mari hidup bermasyarakat. Tapi seandainya kalau ada kata-kata yang selama ini sengaja tidak sengaja yang kita lakukan dengan orang lain, solusinya adalah bersihkan hati, lapangkan jiwa, ulurkan tangan. Mari kita saling bermaaf-maafan. Tak bisa kita tidak halal bihalal, karena kita manusia yang tempat salah dan lupa. Tidak ada kita ini yang tidak pernah salah. Namun sebaik-baik orang yang salah, kepada Allah dia minta maaf, kepada manusia dia saling memaafkan, kepada Allah dia minta ampun, kepada manusia dia saling memaafkan. Maka dibuatlah oleh pengurus masjid acara halal bihalal, supaya apa? Supaya hubungan masyarakat kelurahan Mentangor menjadi hubungan yang baik, yang tidak akan kita bawa masalah ini mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu inti sari halal bihalal tu, Pak. Kalau nak ngerti dah, itu nak dapat ajar dah. Itu memang parah tu Bapak dan Ibu. Contoh tu bolak-balik Ustaz Bom-Bom tu nak ngerti tu nak dapat lah. Makanlah kuih tu supaya ngerti. Jadi, Bapak Ibu, Bu, woi, awak sekelurahan ni takkan sempat kita menjenguk semua rumah sanak saudara yang ada di kelurahan ni. Betul enggak? Jangankan yang satu kelurahan, dun sanak kita, dun sanak kandung, dun sanak lutut pun ada yang tak terjenguk. Betul enggak? Apalagi kita sekampung sekomplek RT RW ini, Pak. Namun solusinya ada. Walaupun kita tak bisa menjenguk, tak cukup waktu, inilah solusinya. Dibuat halal bihalal oleh pengurus masjid, biar hutang menjenguk tu lansai malam iko, Bapak dan Ibu. Jadi lansai lunas. Kita yang tak sempat menjenguk, kita yang tak sempat datang ke rumah sanak saudara yang ada di kelurahan, dengan datang halal bihalal, kita saling cerita, berjumpa, silaturahmi, memaafkan, lunas hutang kita insya-Allah. Maka yang tak datang tu banyak hutangnya tu, Pak. Tak dibayar-bayarnya tu. Berhutang terus dia tiap tahun tu. Besok buat undangan lagi. Cuma kenapa masyarakat ni banyak tak hadir? Sebenarnya Bapak dan Ibu, halal bihalal ni, kalau awak bertengok arti halal bihalal ni tak ada, Pak. Orang Arab tak tahu dia halal bihalal ni. Acara halal bihalal ni bukan dari Arab. Ini asli Indonesia ini, produk Indonesia ini, Pak. Jadi macam mana Pak Ustaz? Sebenarnya halal bihalal tu identiknya Bapak Ibu, kalau cerita halal bihalal tidak lepas dari makan bersama. Itu yang halal bihalal tu. Itu yang halal bihalal tu. Tak makan-makan goreng, nak makan nasi Bapak Ibu. Kalau makan-makan goreng jeruk tu tak halal bihalal namanya. Iya enggak yang Ustaz Bom-Bom katakan? Kalau cerita halal bihalal itu pasti yang terbayang oleh kita makan, betul enggak? Mana ada halal bihalal yang tak pakai makan? Iko lah yang jumpa di Ambon tak pakai makan tu. Ada kemarin Cik Len Ambo sebutkan tempatnya tu, Pak. Tapi siap acara diajaknya makannya. Yang dituntut tu bukan ustaznya makan, awak tu makan bersama. Siap maghrib tu makan bersama. Kok disemboli kambing. Cari duitnya, sumbangannya, ndakkan payah dah. Jadi hubungan baik itu terwujud kalau kata orang-orang tua kita dulu, ingat sama orang mati, doa yang akan dikirim. Betul? Kalau ingin ingat kangen sama orang hidup, makan bersama Bapak Ibu.
Jadi obat orang-orang yang hidup nih melampiaskan kerinduan, makan bersama. Itu kata orang-orang tua kita dulu. Maka orang-orang tua dulu tidak mau kalau ada orang yang datang tidak dikasih makan. Jadi ke depannya besok tahun besok lebih ala Masjid Nurul Hijrah ni makan bersama, titik. Kalau ndak pakai makan, ndak usahlah buat halal bihalal ni, Pak. Percuma ndak dapat intisari halal bihalal tu. Betul ndak? Kalau bisa ada kambing, sembeli kambing. Banyak orang-orang kaya nampak Ustaz Bom-Bom di sini. Masa kambing aja tak terbeli? Orang kampung aja 3 ekor kambing disembeli halal bihalal. Banyak masyarakat Pak di sudut-sudut nagari sana tu jauh dari keramaian, di sudut kampung, sudut kabupaten, halal bihalal, sembeli kambing sampai 3 ekor. Awak di kota yang banyak salah silap, halal bihalal, pakai godok je nah. Tak tolok-tolok dek roti halal bihalal ke dah, Pak? Ambo kalau tertarik je dengan Ustaz Bom-Bom besok le, tu ndak pakai makan, ndak usah undang ambo dah Bapak dan Ibu. Ambo langsung undurkan diri malam go langsung. Itulah jawabannya. Kenapa Ustaz Bom-Bom tu jarang ke Pekanbaru? Pekanbaru ku selain sogan datang wirid, kiki lah le. Ha itulah. Kalah sama di kampung. Padahal kayu-kayu di Pokan untuk acara makan bersama tak bisa membuatnya dah. Cubalah tanya dia apa Ustaz-Ustaz Pokan. Kalau diundang ke Kampar, tanyalah Ustaz Pokan kalau duto nanti Ustaz Bom-Bom. Dimuliakan Pak. Ni kepala ikan, kepala kambing, konyang melotui porui Ustaz Pokan sampai di Kampar tu. Tiba Ustaz Kampar datang ke Pokan, kelaparannya sudah tu. Ambo ndak ambo yang bertuntut tu Pak. Awak bersama makan, betul? Kalau ambo tak masalah dah. Awak bersama kau yang perlu. Apa sebab Pak Ustaz? Sudah diteliti Pak. Hubungan tu akan hebat ketika awak makan bersama tu, hubungan tu sedang hebat Pak. Lutut awak bertemu berapa? Beradu-radu tu, itu sedang hubungannya sedang mantap itu. Makan bersama, apalagi awak makan sedulang tu le. Sedulang ber5 orang tu luar biasa Pak makan sedua makan berdulang tu. Apalagi cari kawan jempol semua le. Tengok. Itu luar biasa tu Pak. Tak terlupakan kenangan makan dengan kawan-kawan yang jarinya jempol semua itu. Buatlah besok. Suai tak? Kalau ada buat halal bihalal, ingat pesan Ustaz Bom-Bom. Halal bihalal tu tak lepas dari makan bersama. Catat itu baik-baik. Kalau tidak pakai makan berarti bukan halal bihalal. Ini namanya musyawarah mufakat, ini namanya Pak. Sampaikan ke masjid lain besok. Ada pengurus masjid lain di Siko sampai tu harus turun. Kalau nak undang-undang itu, ayo sempatlah makan-makan, tak tolok-tolok dek li, mau ke bapak dan ibu. Tu makanya apa-apa go lambik datang. Ibu-ibu pun sikit tadi datang solat isya, betul? Cubalah maghrib tu makan bersama, hidangan Perancis. Buat sambalnya apapun lah. Kalau makan bersama tu ndak menengok sambal lagi Pak, betul tak? Justru makan bersama tu sambalnya luar biasa global. Telur, orang kena gula bisa makan telur, betul tak? Orang asam urat bisa makan telur, betul? Orang kolesterol bisa makan telur Pak. Tapi kalau sempat sambalnya enak, daging, ayam, itu orang kaya banyak tak bisa Pak. Orang sakit
Makanya makan ramas, makan bersama tuh sambalnya yang biasa-biasa saja, tak usah yang hebat-hebat. Jadi semua orang bisa menikmatinya Bapak Ibu. Telur, ubi, ikan teri, bikin apa satu lagi, pecal atau lotet lah, ulam kerupuk, aman tuh. Berapalah modalnya? Masa ibu-ibu nanti kompleks ini buat hidangan Perancis, jangan pakai apa lagi, jangan pakai piring, yang pakai piring rotan, pakai alas koran, betul tak? Jadi siap makan bisa dibuang langsung, tak perlu dicuci lagi piringnya, Bu. Jadi ibu kerjanya tidak susah. Ibu-ibu mau masak nanti tak? Oh, surang aja yang maunya. Patutlah tidak ada makan gini kan. Mau tak ibu-ibu nih? Tu dengarkan itu penitia. Semangat. Ustaz, katanya masjid tak boleh makan Pak Ustaz. Betul. Masjid tak boleh dimakan Bapak Ibu. Tak salah itu. Kalau ada Bapak Ibu dengar nanti masjid tak boleh makan, ya betul, jangan dimakan masjid ini. Tapi kalau makan dalam masjid tidak salah. Di mana makan Ustaz? Jangan di sini. Makan di belakang sana. Itu gunanya belakang tu tak bertikar tu, Pak. Bentang kain putih nanti, susun di situ. Di mana makan aja lah, pokok makan awak. Habis cerita. Jangan masalah juga lah. Kok banyak no masalahnya. Buat itu nanti Pak. Apa yang ada kelebihan rezeki, jangan kikir. Kalau kikir orang kaya, agama ini redup dia. Agama ini besar karena orang kaya Pak. Yang pertama yang membesarkan agama ini siapa? Siti Khadijah, miliarder Arab Saudi. Siti Khadijah itu miliarder Pak. Kekayaan Siti Khadijah itu, mohon maaf, kalau hari ini uang kekayaannya diuangkan, bisa membeli sepertiga Arab Saudi. Sahamnya itu sepertiga Arab Saudi dimiliki oleh kekayaan Khadijah. Sampai-sampai orang Quraisy berpendapat kekayaan Khadijah tidak akan habis 7 turunan, kata mereka. Tapi kenyataannya tak seperti itu. Kekayaan Khadijah itu habis oleh Nabi Muhammad untuk menolong orang-orang yang masuk Islam. Maka yang kayo-kayo di Kelurahan Mentangor kau jangan kikir. Kalau tidak karena ada orang kaya, tak mungkin masjid ini sudah. Betul? Maka bapak-bapak yang ada kelebihan rezeki nanti semangat. Kapan kita buat acara bihalal penitia? Saya sumbangkan 3 karung beras 10 kilo. Anak daro. Bagus. Berdiri lagi bapak yang satu. Saya 5 papan telur. Bagus. Berdiri lagi bapak satu. Saya 1 karung ubi. Bagus. Berdiri lagi bapak yang satu. Saya ikan teri 3 kilo. Bagus. Berdiri lagi bapak yang satu. Saya makan aja lah ini. Itu sesadonya bisa tuh bapak dan ibu. Macam itu Pak. Tak usah pakai duit. Mohon maaf. Jangan pakai duit masjid untuk acara makan bersama tu. Boleh, tapi jangan itu Pak. Makan bersama tu berdirilah, muncullah ke depanlah orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah. Tak pakai duit masjid makan bersama tu Pak. Itulah orang-orang kaya yang dermawan tu. Beli kambing jangan pakai duit masjid. Itulah infak orang kaya itu. Betul. Kalau duit masjid dipakai, tunggu dulu. Kan banyak nih tampang-tampang kaya nampak nih. Memang kaya ini tak bisa ditengok dari gaya Pak. Ada yang gayanya mantap, rupa tak berduit rupanya. Gayanya mantap. Ada gayanya macam nak mati, rupanya duit banyak. Kau kaji kau tak tontu sebom tak siapa yang kaya di dalam kau tak tontu. Dan pokoknya ambulantak kaji kau. Besok sumbangkan sebagian harta kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ibu-ibu.
Jadi apa jalan tengahnya? Nanti kita bergaul, namun kita berkumpul halal bihalal, saling bertemu, makan bersama, saling bermaafan. Kehidupan bermasyarakat akan menjadi hebat karena kita memiliki hati yang bersih. Ketika salah, mudah untuk memaafkan. Ketika salah, mudah memberi maaf. Itulah sifat manusia yang hari ini belum mampu kita lakukan, padahal itu sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah? Buat nanti bersalam-salaman habis acara, ibu-ibu sama ibu-ibu, bapak-bapak sama bapak-bapak. Itu halal bihalal. Maghribnya makan bersama, solat isya ramai. Ini solat isya aja tadi satu sop, hampir 2 sop. Selebihnya entah ke mana. Coba pakai makan besok ya. Belum azan maghrib dah datang bapak tu besok. Dia tengoklah. Iya enggak? Pasti itu pak. Enggak ada iya dah pasti itu. Nah, selesai kaji bapak dan ibu. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Syawal ini yang pertama sekali kita perbaiki hubungan dengan manusia. Apa yang kita perbaiki Pak Ustaz? Ada salah silap kita dengan saudara kita, maka kita mesti melapangkan hati, cepat-cepat meminta maaf. Meminta maaf itu sebenarnya bukan karena salah bapak dan ibu. Inilah yang dicontohkan Nabi. Nabi itu minta maaf bukan karena dia salah. Orang yang minta maaf itu karena dia mulia bapak dan ibu. Orang yang mengakui kesalahan itu orang mulia. Maka jangan pernah berpikir takut minta maaf. Salah tidak salah, minta maaf. Kenapa? Karena kita tidak tahu ada kesalahan yang tidak kita ketahui, sengaja tidak sengaja. Maka jangan tunggu salah baru minta maaf. Banyak orang sekarang kalau dia tidak salah, dia tidak minta maaf. Apa katanya? Bukan saya yang salah, dia yang duluan. Bukan saya yang salah, dia membukanya. Bukan itu bapak dan ibu. Siapa salah itu kita selesaikan di akhirat. Kalau di dunia ini orang tak mau mengakui kesalahan. Yang satu dia bilang orang salah. Yang satu dia ngomong saya tidak salah. Artinya apa? Minta maaf bukan karena kita salah. Tapi minta maaf itu karena pekerjaanmu mulia. Contoh. Ustaz Bom-Bom nanti tutup ceramah ini dengan minta maaf. Betul? Apakah saya minta maaf karena saya salah sampaikan? Belum tentu Pak. Bisa jadi yang saya sampaikan benar semua nanti ini. Tapi saya tetap minta maaf. Kalau memang ada yang salah, betul lah. Saya minta maaf. Benar. Tapi kan boleh jadi. Saya minta maaf itu bukan karena harus ada salah. Salah ada tidak ada. Saya tetap minta maaf. Kenapa? Karena meminta maaf itu perkara yang mulia. Yang dicontohkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak-banyak minta maaf. Apalagi awak banyak kawan di grup WA, banyak-banyak minta maaf. Ini grupnya 300 anggota. Tapi yang menyampaikan pesan mohon maaf lahir batin 30 aja nyo. Berarti yang 270 malaikat tu bapak dan ibu. Tak ada salahnya dong. Anggota grup 300 yang mengirim permohonan maaf selamat hari raya Idul Fitri, selamat puasa, mohon maaf lahir batin hari raya 30 cuman. Berarti yang 270 itu tidak salah dong, malaikat rupanya bapak dan ibu. Betul enggak? Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sifat yang harus kita pelihara agar hubungan baik dengan masyarakat ini terjaga. Duduk kalian. Awak sedang seriusinya petentang-petenteng ni belakang. Smackdown mereka. Ambo tak marah dengan anak-anak ni. Bawa ke masjid anak-anak, ambo tak tersinggung.
Tapi kalau yang macam tu wajib ambo tegur, Pak. Biar dia diam. Bawalah anak-anak tu. Melompat dia, Pak Ustaz. Biarlah. Asal jangan wang tuanya yang melompat, tak ada masalah. Nah. Tapi kalau apa-apa melompat, payah awak kan. Melompatnya awak tegur, diamnya lagi. Dah. Sampai mana cakap lupa pula, Ambo. Sampai mana je tu? Ni. Ni Bapak Ibu. Sifat yang akan menjaga hubungan bermasyarakat tu baik. Satu, jangan sombong. Itu Pak, perkara-perkara yang menghancurkan masalah hubungan masyarakat tu satu karena sombong. Jadi masyarakat ni banyak masalah karena masyarakatnya banyak yang sombong. Orang sombong tu bikin masalah dia, Bapak Ibu. Hidup ni jangan sombong. Dengan kekayaan jangan sombong. Dengan pangkat jabatan jangan sombong. Biar hidup masyarakat ni ditimpakan berkah oleh Allah. Kenapa negeri ini tak lagi berkah, Bapak Ibu? Karena hari ini banyak manusia-manusia yang sombong. Betul? Maka negeri kau banyak musibah. Sebab orang-orang sombong banyak di dunia hari ini. Sombong dengan kekayaan, sombong dengan pangkatnya, sombong dengan ilmu. Bahkan hari ini banyak orang yang sombong dengan amal ibadah. Betul? Apa nak disombongkan? Cakaplah. Apa yang nak awak sombongkan? Awak ni tak ada apa-apanya, Bapak Ibu. Jangan pernah menyombongkan diri. Kita ini tidak ada apa-apanya. Yang kaya hari ini karena Allah titipkan harta kepada dia. Betul? Sampai masanya harta itu nanti akan diambil oleh Allah. Apa yang nak disombongkan? Lahir tak membawa harta, mati tak membawa harta. Tak ada orang bawa harta mati, kain kapan tak berkantung. Entah, saya tidak tahu kain kapan di Betangor ni berkantung, tak tahu saya. Ada yang menggunting kain kapan berkantung dibuatnya di sini, ada tak? Tak ada. Di mana-mana orang menggunting kain kapan untuk mayat tidak berkantung, tidak bersakuk. Apa maknanya, Pak Ustaz? Itu maknanya yang kita cari tinggal semuanya. Berarti kita ini memang tak membawa apa-apa balik. Apa yang nak disombongkan? Bukan harta kita, Bapak dan Ibu, titipan. Harta awak tu yang dikasih sama orang yang masuk ke dalam porui. Itu yang harta awak tu. Selebihnya tu bukan milik kita. Itu nanti diperebutkan oleh anak cucu cicit ahli waris kita. Yang punya kita, yang kita sedekahkan dan yang kita makan. Yang tinggal hari ini, yang dalam dompet, yang di bank, yang di kebun sawit, di kebun karet, yang di ruko, yang di pasar, itu bukan punya kita. Seandainya kita mati malam nanti, itu menjadi warisan. Mana yang punya awak, Pak Ustaz? Yang sudah kita kasih, yang kita infakkan, dan yang kita makan masuk ke perut, itulah harta kita, Bapak dan Ibu. Maka jangan sombong dengan harta yang belum tentu akan kita bawa mati menghadap Allah. Kalau tak ada orang miskin, bisa anda orang kaya tu, Pak, hidup bahagia? Enggak. Maka orang kaya tak boleh sombong. Sebab dia percuma kaya kalau tidak ada orang miskin. Orang kaya yang ngecat rumah orang kaya siapa? Orang miskin. Yang nyuci mobil orang kaya siapa? Orang miskin. Yang mendodos sawit orang kaya siapa? Orang miskin. Makanya jangan sok-sok. Kalau tidak ada orang kaya, percuma awak jadi kayanya. Kalau tidak ada orang miskin, percuma jadi kaya. Ikut selisih aja tak mau menyapu. Tinggi lubang hidung. Gikonya bu. Gikonya nyoha. Masuk air hujan bau tu rasa. Hei, yang kayo-kayo yang pakai oto, pakai mobil, selisih nanti sama orang. Ini kaji ni Pak, ni ilmu. Banyak orang tak tahu ini. Saya sampaikan, Ustaz Bom sampaikan. Ini banyak yang salah kaji selama ini. Kalau seandainya yang berselisih bawa mobil dengan yang bawa sepeda motor,
Siapa yang terlebih dahulu menyapa mobil? Itu yang kaji, Pak. Jangan Honda menyapa mobil. Itu bukan kaji. Itu bukan ajaran kita. Ajaran Nabi, sunnah Nabi, kalau selisih orang berjalan dengan orang duduk, selisih orang berkendaraan dengan orang jalan kaki, yang terlebih dahulu menyapa itu orang berkendaraan. Menyapa orang jalan kaki. Orang berjalan kaki menyapa orang duduk. Orang bawa motor menyapa orang bawa sepeda. Orang yang bawa mobil, dia dulu yang menyapa orang bawa Honda tu. Iko Honda pula dulu yang harus bertitit. Itu sombong tu, Pak. Sudahlah kaji nak tahu, sombong pula dia lagi. Tengoklah, ia ndak macam tu. Jarang sekali mobil yang dulu klakson Honda. Betul? Jawablah, ia ndak? Apa takut-takutlah Pak nyebut iyo je banyak. Memang iyo, indak. Betul? Ubahlah besok. Mana yang bawa mobil nanti selisih, awak dulu bertitit. Yang bawa Honda nanti selisih sama yang berkereta, awak dulu menitit. Itu yang kaji, itu amalkan, itu kaji. Kau terbalik pula. Honda pula mengklaksonnya mobil. Kadang-kadang tak jumpa bunyi mobil tu, Pak. Lah dititit sama Honda, titit mobil tu tak dibunyi kena. Akinya, Pak Ustaz. Kalau aki bermasalah tak jalan mobil tu, Pak. Bukan karena aki, sombong itulah masalahnya. Bu, betul. Betul tak? Ambo, Pak, ya. Kalau duluan orang klakson, ambo merasa salah, Pak. Kalau selisih tu diklakson sama orang, tit, Ustaz. Ambo malu, Pak. Biasanya ambo dulu ngelakson. Kalau inyo yang dulu, dua ambo balik. Tit, Ustaz. Tit, tit, tit. Itu ambo buat. Sebab ambo malu, Pak. Ambo balik satunya, dua ambo buat. Kalau duanya diaginya awak, empat ambo balik. Tit, tit, Ustaz. Ambo buat tit, 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 tit. Itu yang kaji itu, Pak. Awak tidak cuma menyampaikan, awak amalkan langsung. Maka kalau klakson itu rusak, Pak, ya, parah, Pak. Kalau si pion rusak, tak ada si pion, Iko bisa menolong, Pak. Betul? Kalau sain rusak, Iko bisa menolong. Betul enggak? Kalau klakson rusak, macam mana menolongnya? Titit, iyo. Nah itu tapi. Abi baterai itu nanti. Maka klakson itu kalau rusak, perbaiki cepat. Sebab itu signifikan betul itu. Penting itu, Pak. Itulah bentuk kita ramah tamah dengan orang lain. Jangan sombong. 2, jangan hasad. Iri dengan orang lain tak boleh. Yang kaya jangan iri, yang miskin jangan iri dengan orang kaya. Kenapa tidak boleh iri? Karena kita semua ini ada nikmat yang Allah berikan. Kenapa kita iri dengan orang lain? Karena kita suka melihat orang. Karena kita suka melihat kepunyaan orang, sehingga kita tidak tahu apa yang Allah berikan dengan kita. Allah kasih duit banyak sama orang kaya. Orang miskin yang dikasih Allah duit, enggak. Orang miskin dikasih badan sehat yang banyak. Duitnya sikit, tapi badan sehatnya banyak. Tapi orang miskin tak tahu dia apa. Dia sehat. Akhirnya dia iri dengan orang kaya. Kenapa dia kaya? Kenapa dia kaya, ya Allah? Padahal Allah juga memberikan dia nikmat. Nikmat sehat. Cuman dia terlanjur sering melihat nikmat yang ada pada orang lah. Makanya iri muncul. Jangan iri-iri. Tengok nikmat awak. Banyak Allah tu kasih nikmat kita, Pak. Tak ada yang tak dikasih nikmat. Betul tak tu? Kenapa kita iri dengan isteri orang, Pak, cantik-cantik? Awak jarang menengok bini awak nanti, yo. Apa sering menengok bini orang le di Facebook? Buka Facebook, tengok bini orang.
Patutlah bini awak ndak awak tengok le. Akhirnya iri awak dengan bini orang cantik-cantik. Betul ndak? Maka jangan tengok-tengok bini orang di Facebook tu. Apaan kalau main Facebook ndak ada menengok bini orang kerajornya bu ndak ada. Kalau lagi ikonnya main HP tu ndak ada hai ikonnya nyo ha. Hei bu, kalau ikonnya main HP ha, ada minumnya kopi kan ha. Tu HP tengok tu golak-golaknya. Itu nengok bini orang tu pak ndak ada. Apa dek tuan tu Ustaz? Nya sama perangnya awaknya, Pak. Sebelum nampak yang bilang, biarlah ambo yang aku cepat kan. Itu ibu. Ustaz. HP laki ambo tu tak macam itu dah Ustaz. Gikonya nyo ha. Itu main super win-nya tu kalau giko HP-nya tu. Itu tak nengok bini orang tu dah, Pak. Kalau nengok bini orang tu lui HP-nya lurus. Tapi kalau lah melintang HP-nya tumbang, itu 99% main super win-nya tu. Main chip-nya tu, ndak ada. Itu sonang menandai dia, Pak. Yang duduk-duduk di warung HP tumbang itu tu pecinta-pecinta chip aja semuanya tu. Mainlah. Bawalah haroto tu mati. Besok dibakar haroto tu oleh Allah. Ditumpahkan ke dahi awak. Ditumpahkan ke usus. Ditumpahkan ke punggung. Apa kata Allah? Hadza ma kanastum. Inilah harta yang kalian tumpuk, yang kalian kumpulkan. Apalagi harta dapat dari yang tak baik. Dia hanya akan menyengsarakan kita, Bapak dan Ibu. Jangan mencari yang banyak hidup ni. Jangan gila dengan yang banyak, Pak. Orang tua kita dulu bukan banyak yang ada di pikirannya. Orang tua kita dulu yang dicarinya berkah. Maka anak-anaknya menjadi, Pak, sukses. Kenapa? Karena yang dikasih sama anak tu duit berkah. Duit tetesan peluh keringat mereka. Betul? Sekarang awak kasih anak awak duit super win, duit chip. Apa nakkan macam hantu perangai anak awak? Macam nago perangainya, Pak. Lah jole duit chip duit nago tu mah. Maka jangan ikut-ikut lah main chip. Takkan kayu apa main chip dah. Ambo menjamin. Ustaz Bom bertanggungjawab. Demi Allah, yang pasti kaya itu bukan pemain, tapi bandarnya Bapak dan Ibu. Awak yang pemain kau ndakkan kayo do, percayalah. Lah hancur awak diiming-iming di bandar judi itu. Yang pasti kayo do bandar. Yang memfasilitasi judi itu Pak bandar. Di internet ni kan ada bandarnya kok. Yang membuat tompek berjudi itu bandar namanya. Kalau dulu di somak-somak, bandar tu siapa? Yang tukang bagi kartu tu bandar namanya tu. Inyo yang banyak duit tu betul tak? Dapat duit sikit dari siko, Inyo tak ada main dah, Pak. Tak ada duit keluarnya dah. Duit masuk aja sadonyo. Inyo mau apa main kartu ha? Mau mengocok kartu, dia yang bagikan, dia yang ngatur. Itulah yang beruntung. Awak yang main kok rugi, Pak. Duit barokah, duit hasil jualan, hasil di pasar, dagang, hasil awak berkebun, awak balikan ke chip, awak putar duit tadi main judi, duit berkah menjadi haram. Makanya Allah benci dengan pemain judi, karena dia telah merubah duit yang baik menjadi tidak baik. Maka benci betul Allah Ta'ala dengan pemain judi ko, Pak. Kalau nak benci Allah Ta'ala, stop. Jangan main-main chip leh. Takkan mau nang apa dah. Gilo lah ya Pak besok nak dapat dah. Kan banyak terdiam kan? Banyak wajah-wajah kaki merah nampak di ambo. Dongannya ibu-ibu. Dengarnya. Ustaz Bom itu yang kaji itu. Jangankan main chip. Jangankan main super win. Saya sampaikan. Main domino pun kalau bisa jangan Bapak ikut. Awaklah berumur 40, 50 kau ndakkan main-main domino awak le. Kama saji kan dipikir. Jangan dipagang-pagang je batu-batu domino tu le, bahantu batu tu tu. Siapa nyapa yang buat batu domino tu? Uang nak sunat. Itu yang apa pegang-pegang batu tu. Marah-marah lah dan pulang dan sudah konyo.
Ambo nak lama-lama di siko siap acara kau langsung balik kali. Banyak yang kurang sonang nampak dia ambo kan. Tidak ada Pak. Ambo nanti minta maafnya insyaAllah. Ambo sampaikan kaji itu dua je kemungkinan. Kalau bapak berubah, alhamdulillah. Lain nak berubah. Kalau tidak nak berubah, tarui je lah. Tidak apa je lah. Hantam je lah. Awak mati juga nantinya Pak. Bawa lah domino tu mati nanti. Ambo ingin sampaikan. Saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak saya yang saya cintai ini. Saya menjumpai orang yang suka main domino ni matinya susah Bapak Ibu. Saya mentalkinkan orang yang suka main domino ni tak bisa saya talkinkan. Sampai dia mati Pak tak bisa saya talkinkan. Letih saya ngomong kalimat tauhid tu Pak, la ilaha illallah, sikit pun yang tak ikut tu. Ustaz tak sadar dia lagi Pak Ustaz. Setelah saya berhenti, tak lama diam, dia minta minum sama keluarganya, kasih minum. Berarti kan sadar dia Pak. Kenapa dia tak ngomong tadi waktu saya ngomong? Pak, ikut ya Pak ya. La ilah. Satu pun kalimat tak diikutinya. Kenapa? Kerana telinganya disumbat oleh balak 6, balak 5, balak 4, balak 3, balak 2, balak 1. Itu makanya tak bisa mengucapkan kalimat tu dah. Percayalah. Payah mati besok main-main tu. Itu macam mana Pak Ustaz? Ambo lope lah Pak. Poi ambo le. Ambo poi mati ya Pak tu. Mati ya. Ambo apa kesimpulannya? Ayo memang tak bisa diboloh pemain domino kokohnya ambo. Jadi kalau ada yang suka-suka main tu lopeh lah Pak. Mati surang je tak bisa ditalkin dah. Lopeh aja lah besok. Marah-marah lah. Ambo dek sayang ambo ngomong macam tu Bapak Ibu. Ambo sayang. Tak zamannya awak lagi. Habis waktu duduk-duduk di warung tu duduk-duduk iyalah Pak. Minum, nonton, tengok berita, cerita, bergurau-gurau guyon tak masalah. Tapi kalau lah duduk-duduk habis waktu main domino, itu baru masalah Bapak Ibu. Tak ke masjid, itu masalah itu Bapak Ibu. Kapan lagi awak ke masjid habis waktu di warung? Awak nak mati leh. Awak le 50. 50 tu sedang banyak permintaan malaikat maut tu Pak. Yang banyak meninggal sekarang tu bukan yang umur 65 ke atas, tidak. Yang 50 ke bawah sekarang banyak tu. Yang mati mendadak tu 50 ke bawah sekarang. Yang gulanya naik, kolesterolnya melambung, yang asam uratnya melotui. Yang apa lagi? Apalagi asam lambungnya kumat, yang jantungnya tersumbat. Itu yang 50 ke bawah Pak. 65 ke atas tak ada tu dah. Aman mereka tu. Sakit tua nanti meninggalnya tu. Hati-hati. Kau calon-calon mati mendadak je banyak nampak dia ambo. Ambo menyampaikan kaji ke takut jambonya Pak. Jawab 50 ke bawah juanya. Makanya hati-hati. Nanti pas awak sorang-sorang loti ponek, bangkit penyakit, naik kolesterol segala macam. Awak sebulan sebelum itu tak pernah salat jamaah. Jangan-jangan meninggal besok pagi Pak. Menangis awak lah mati, pasti menangis. Jangan-jangan sebulan sebelum meninggal tak pernah baca Quran. Jangan-jangan sebulan sebelum meninggal tak ada awak salat sunat. Oh, apa nak dibilang, nak dicakap Pak Ustaz? Nasi dah jadi bobo. Kalau di dunia nasi jadi bobo bisa buat lontong Pak. Tapi kalau lah mati tu mana kan dicecer bodak dalam kubur, tak ada tu. Makanya jangan banyak main-main. Kau masjid awak lah tua-tua bayu 50-40 katil kau. Betul? Solat jamaah. Ikut masjid godang ke tapi jamaahnya tak ada. Percuma ambil masjid rancak-rancaknya kalau jamaah siko sogan. Pindahkan ke tepi jalan. Kalau di tepi jalan masjidnya banyak orang singgah Pak. Lunas hutang masyarakat siko. Tak pergi masyarakat siko, jamaah tetap ada sebab orang singgah. Tapi masjid ini bukan di tepi jalan. Berarti hutang masyarakat ini wajib dia mengisi. Kerana tak ada orang tepi jalan yang singgah menolong kita. Aku kalau tidak bisi salat jamaah di siko, habis masyarakat go. Tak turun berkah nanti bapak dan ibu.
Ramai salat jemaah di Siko pengurus. Ada 2 sop subuhnya, ada enggak? Hampir tak ada. 1 sop ya. 1 sop. Perempuan bompat. Biarlah Pak. Kalau perempuan tak ke masjid tak masalah. Sebab pahala mereka tu banyak Pak. Tak kalah dengan kita ke masjid ni. Jangan salah Bapak Ibu. Ibu-ibu yang tak ke masjid pahalanya tetap besar. Karena dia mengurus rumah, mengurus anak, masak, nyuci, apa lagi? Setrika, ngurus anak, menyapu. Mereka tak ke masjid, pahala mereka tetap melimpah. Betul? Maka kalau bapak-bapak nak ke masjid dah, terpaksa bapak nyuci di rumah leh. Jadi yang nak pergi ke masjid itu berarti buatlah kerja rumah le berpahala. Masak, nyapu, menyuci lah kerja di rumah. Suruh bini ke masjid sudah tu. Kalau nak muat pak dah buat kerja rumah sado. Ndak ada kan itu kerja awak dah pak. Makanya kerja awak tu ke masjid. Kerja rumah biarlah dibuat di bini. Sesuai? Ke masjid tu. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Sebenarnya Ustaz Bom ingin berlama-lama, tapi karena waktu jualan yang memisahkan kita. Saya sebenarnya sanggup ceramah sampai jam 11. Bapak Ibu sanggup enggak nih? Sanggup enggak Bapak Ibu dengarkan? Saya enggak sanggup sebenarnya, Pak. Tapi kalau pakai makan maghrib tadi saya sanggup ini. Karena tenaganya pasti, Pak ya. Karena tenaganya pasti kan. Ini saya makan tadi jeruk 2, dodol secie. Berapalah tenaganya. Itu dah kuat ambo ceramah sejam lebih itu kan. Tapi kalau sempat nasi tadi saya yakin tenaga saya luar biasa. Jadi besok terpaksa kita pakai makan bersama. Kalau enggak pakai makan bersama Ustaz pokan je lah undang besok. Yang dekat-dekat rumahnya resiko itulah undang besok. Tapi kalau Bapak undang Ustaz yang di Panam besok, Ustaz yang di Rimbo Panjang, Ustaz di Sungai Pagar, Ustaz yang di Kampar, bertanggungjawabkan. Balik dari Siko nanti poning Ustaz tu. Tiba di Parit Indah tumbangnya. Mati Ustaz dua semelambung kumat. Aiko sesodonya berdosa ko Bapak dan Ibu. Esok di akhirat dituntut di Ustaz tu tengoklah. Lah untuk kerapannya semangat awak. Jangan bebankan kepada pengurus masjid. Ini bukan tugas pengurus masjid. Ini beban kita bersama. Betul? Karena acara-acara kita bersama. Betul? Orang-orang kaya jangan tidur. Betul? Nanti orang kaya ke depan. Karena dia dermawan. Harta tambah berkah. Rezeki tambah melimpah. Masyarakat insya Allah akan mendoakannya. Amin ya Rabbal. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf segala kekurangan dan kesilapan. Mic kita kurang bagus Bapak Ibu. Maka suara saya terlalu keras. Akhirnya mic-nya memantul. Kalau mic bagus tuh Pak ya, saya keluarkan 3, keluarnya 10. Itu bagus mic-nya itu. Cek. Santai aja pemain band tuh ngomong cek sampai ke kilo sana cek dulu sampai sebelah subang sana cek itu tandonya mitnya cek iko ndak awak kalau kan 10 3 yang donganya itu tando mit awak menggaung dia besok perlu juga kita perbaiki perlu disetting kalau ada duit masjid ini beli mixer atur kalau ndak ada mixer payah ada mixernya diatur. Ini mixernya ada, sudah diatur. Tapi kan yang tidak enaknya Pak, datang surang, sok-sok pandai pula dia tuh. Ini biang keroknya ini nih Pak. Datang surang, tidak mantap bunyinya, tidak mantap. Bukan bunyi tak mantap, telingonya tuh sumbe tuh. Akhirnya lari suara mixer tuh, lari suara sado. Kalau itu tak bisa disetting Pak, asal Bapak pegang yang disetting itu, lari dia tuh. Kalau sudah disetting, jangan dipegang lagi. Sebab yang menyeting itu orang band. Kalau sudah diatur suara itu bagus, jangan dipegang lagi.
Kalau tidak lari nanti suaranya. Dah, buat acara hebat nanti insya-Allah. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat, dapat membangkitkan semangat ibadah. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan salah sangka ya. Pengurus membawa kami makan setelah acara ini. Saya tidak komplain dengan saya, Pak. Saya yang komplainkan kita makan bersama, bukan saya. Kalau saya makan tak masalah. Tapi kalau kita tak makan bersama, ini masalah nih Bapak dan Ibu. Paham tak itu? Jadi yang Ustaz Bom komplain itu bukan karena saya tak dibawa makan. Karena tidak makan bersama nih yang saya komplain. Jangan salah paham acara kita ini. Saya insya Allah dibawa makan nanti oleh pengurus. Cuman saya yakin bapak-bapak tidak dibawanya. Jadi itu yang saya kasihkan Pak. Itu yang saya kasihankan. Itulah. Akhirnya mansur awak lagi kan. Awak kau dapat makan bersama bukan makan curang awak. Lah, terima kasih. Kedepannya kalau ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Amin. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada cakap Ustaz Bom yang salah, tolong maafkan kami dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada cakap kami yang salah, tolong jangan ada yang melapor kepada polisi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan dan kesilapan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita berdoa Bapak dan Ibu. Umur berkah, rezeki tambah murah. Amin. Usaha kita lancar. Amin. Mano yang berdagang dagangannya laris manis. Amin. Mano yang berkebun, kebun sawit, kebun kota, kebun sayur, mudah-mudahan kebunnya bagus, hasilnya banyak. Amin. Mano yang berbisnis, mudah-mudahan bisnisnya sukses. Amin. Mano yang bercita-cita nak ke Mekah, nak membeli Honda, nak membangun rumah, mudah-mudahan Allah mudahkan insya-Allah. Amin. Mano yang berproyek, mudah-mudahan proyeknya melatui. Amin. Maksud melatui itu cair Bapak dan Ibu. Jangan salah paham dulu. Ya. InsyaAllah Bapak Ibu, semoga kedepannya acara kita lebih hebat dan lebih luar biasa. Amin. Mudah-mudahan tahun besok halal bihalal sudah sembelih kambing insyaAllah. Amin. Kalau tidak kambing, ayam pun jadilah. Amin. Kalau tidak dapat ayam, telur ayam pun jadilah. Amin. Kalian kencang amin kalian ya. Kalian memang makan kalian nanti itu tengoklah. Amin. Kita hantarkan doa kita Bapak Ibu dengan membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah.